Halo guys, di depan saya ini ada bibit unggul kelapa sawit PPKS yang ambi. Usia tanam kurang 3 hari mencapai umur 2 bulan setelah tanam. Untuk pemupukannya saya mulai pupuk itu 1 bulan setelah tanam dengan rotasi setiap minggu menggunakan pupuk NPK Yaramila 16 Ini ada yang dimakan belalang nih. Kemarin belalangnya baru habis dibunuh. Yang matinya banyak sekali, sekitar 45 bibit yang mati guys. Waduh, rugi besar, karena ini masih pertama ya saya, jadi belum punya pengalaman, jadinya banyak mati. Karena awal penanaman itu tidak pakai jaring ya di atasnya, jadi terpapar sinar matahari secara langsung, akhirnya bibitnya mati. Untuk perawatan ini saya lakukan pencubutan rumput di sekelilingnya secara rutin. Kemudian ini merupakan jangkos ya, atau jenjang sawit kosong yang sudah membusuk. Di sini saya tanam sekitar maksudnya totalnya itu 440 bibit. Kemudian cukup banyak ya yang abnormal. Ini contoh-contoh bibit yang abnormal. Ini perbandingannya, padahal tanamnya sama, tapi ini pertumbuhannya sangat lambat sekali. Ini juga daunnya memanjang. Mungkin ini bisa dibilang, maksudnya belum bisa dikatakan abnormal ya, karena masih tahap proses perkembangan. Nah ini contohnya, ini udah pasti abnormal nih, kayak ini lancip, daunnya tajam-tajam. Ini juga ini, jadi untuk bibit yang abnormal itu saya pisahkan sama bibit yang normal, supaya bibit yang normal itu tidak terkontaminasi dengan lingkungan bibit yang abnormal gitu. Ini contoh bibit yang normal. Ini yang putih agak coklat-coklat ini saya kasih pupuk TSP, pupuk tambahan. Pengalaman saya untuk penyiraman terlalu banyak untuk air yang sampai menggenang itu bisa menyebabkan tumbuhnya lumut ya. Ini bisa kita lihat nih, hijau-hijau ini karena air terlalu banyak atau menggenang di permukaan polybag, sehingga menyebabkan lumut ini tumbuh jamur. Untuk nanti sore akan saya lakukan lagi pemupukan menggunakan Yaramila N16 dengan dosis itu maksudnya 2 gram per batang. Tapi nanti sore ya. Nah ini contohnya, dia menggenang
sampai lumut itu tumbuh. Ini harus dibuang nih airnya, harus rutin perawatannya. Ini juga ada daun-daun sama ranting belimbing ini jatuh dari atas. Kesalahan fatal untuk pemula. Ini sekedar sharing aja ya, untuk awal melakukan penanaman, maksudnya untuk ini di pre-nursery itu harus dikasih jaring yang di atas. Ini kan saya nggak ada, kemarin itu nggak ada sampai sekarang. Ini karena dari bibitnya udah terlanjur bisa beradaptasi, udah besar juga, cuman kemarin itu banyak sekali yang mati, kurang lebih 40 lebih bibit yang mati. Lumayan kan, satu bibit aja mahal, 8.000 satu bibit. Ini untuk penyiraman saya lakukan pagi sama sore. Penyiraman saya lakukan rutin ya. Kalau misalkan hujan tidak saya lakukan penyiraman. Ini nanti setelah bibit umur 3 bulan mungkin akan saya pindahkan ke polybag yang berukuran agak besar. Untuk polybag yang ini saya tidak akan pindahkan lagi karena sudah besar. Kekurangan menggunakan penanaman bibit langsung ke polybag besar itu perawatannya agak repot ya. Saran saya lakukan penanaman dengan polybag yang kecil sesuai anjuran dari PPKS. Ini juga contoh bibit abnormal, saya pisahkan dari bibit yang normal. Ini masih bisa dibilang bibit, belum tahu nih, cuman saya pisahkan aja, takut bibit yang normal ini terkontaminasi. Ini contoh daun yang bibit yang abnormal nih. Ini double tone, cuman tumbuhnya seperti ini guys, nggak wajar ya. Ini double tone juga, ini panjang sekali daunnya, lancip, tidak seperti yang lain. Ini kan agak melebar ya, sedangkan ini lancip panjang. Jadi saya kategorikan bibit ini tidak normal. Memperlihatkan bibit double tone. Ini bibit double tone, contoh bibit double tone. Ini berdaunnya udah, ini habis, kok kenapa ini ya, mati ujung daun. Ini contoh bibit double tone, umur kurang 3 hari ya, umur kurang 3 hari lagi sudah mencapai umur 2 bulan. Ini triple tone malah ini. Dari 440 bibit yang saya tanam itu double tone nya cuma dapat segini guys, 8, 12, 14, 15. Yang normal cuma dapat 15. 14 double tone, triple tone 15. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton.